Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adela Natasha, Sri Astuti, dan Suci Fitriani. Kami akan membahas tentang Kesultanan Utsmani, Safawi, dan Mongol. Sebuah legenda dari Mesir menceritakan tentang kisah burung Phoenix yang konon dapat bangkit kembali setelah mati lalu muncul sebagai sosok yang baru. Hal ini dapat dianalogikan dengan kondisi peradaban Islam pada pertengahan abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-15. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Baghdad, ibu kota dan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, saat itu telah dihancurkan oleh bangsa Mongol dan diikuti oleh runtuhnya dinasti Abbasiyah, merupakan akhir dari kekuatan politik Islam saat itu. Khazanah ilmu pengetahuan pun ikut lenyap dan dihanguskan. Sejak saat itu dunia Islam mengalami kemunduran secara drastis. Namun pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, 4 kerajaan Mongol yang pada awalnya membakar habis Islam, kemudian malah berbelok menjadi kerajaan Islam. Dari keempatnya muncul 2 kerajaan Islam yang kuat, yaitu Kekaisaran Syiah Safawi di Iran dan Sunni Mughal di anak benua India. Selain itu, di sebelah barat Mughal muncul juga sumber kekuatan Islam yang lain, yaitu Kesultanan Turki Ottoman atau Turki Utsmani. Ketiga kesultanan inilah yang mendominasi dunia Islam dan kebangkitan kembali Imperium Islam yang baru. Kerajaan Utsmani. Latar belakang: migrasi penduduk Asia Tengah ke Asia Kecil dalam upaya menghindari serangan Mongol yang dipimpin oleh Ertugrul. Selain itu, hal ini dikarenakan runtuhnya Bani Seljuk dan terbunuhnya Sultan Alauddin II. Periode awal pecahnya Kesultanan Seljuk membuka jalan bagi Osman I untuk mendirikan kerajaan sendiri. Tahun 1299, Osman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani. Era Orhan I. Orhan I dapat melakukan Azmir, Tawashanli, Uskandar, dan Ankara yang merupakan bagian benua Eropa pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Pada era Murad I, ia melakukan Edirne, ekspansi lebih luas ke kawasan Balkan, yang membuat Paus merasa cemas dan mengobarkan semangat perang. Masa kejayaan saat masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih adalah memiliki sekitar 250.000 pasukan dan mengepung serta merebut Konstantinopel. Masa kejayaan era Sulaiman I yaitu mengepung kota Wina, merebut Irak, merebut Libya, dan menjalin kerjasama dengan Perancis. Faktor kemunduran Utsmani adalah kelemahan penguasa setelah Sulaiman I, budaya pungli jabatan, pemberontakan jenis Sasri, dan ekonomi yang merosot akibat banyak kalah dalam peperangan. Kerajaan Safawi. Latar belakang: Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan, Iran. Pendirinya adalah Safi al-Din. Awal mulanya, Daulah Safawiyah adalah sebuah gerakan tarekat Islam berpaham Syiah dan Sunni. Lalu berubah menjadi daulah besar dan gerakan politik sampai berhasil menaklukkan kota Tabzid dan membangun ibu kotanya. Kerajaan Safawi mencapai masa puncak kejayaan pada kepemimpinan Sultan Ismail dan Syekh Abbas. Kemajuan peradaban kerajaan Safawi pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, infrastruktur, dan seni. Kemunduran kerajaan Safawi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan sistem pemerintahan dan pemberontakan berbagai golongan. 3. Kerajaan Mongol atau Daulah Mughal. Sebelum kerajaan Mongol masuk Islam, terkenal sebagai bangsa perusak dan penghancur. Dengan pendirinya yaitu Genghis Khan, ia sangat ingin menguasai dunia. Tahun 1258, pada masa pemerintahan Hulagu Khan, berhasil menumbangkan khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, membantai jutaan kaum muslim di sana. Kemudian mulailah para pemimpin bangsa Mongol seperti di Timur Tengah masuk Islam. Mereka kagum dengan budaya mulia Islam, dengan ilmu pengetahuannya, sistem hukumnya, ekonominya, serta ideologinya yang sangat maju. Kejayaan Islam dirasakan di berbagai daerah, salah satunya adalah India. Islam pernah berjaya berbukti dengan adanya banyak dinasti Islam yang pernah didirikan di sana. Namun, terdapat dinasti yang paling menonjol di India, yaitu dinasti Mughal. Daulah Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zaharuddin Babur. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Pembentukan pemerintahan Daulah Mughal ini berdiri di anak benua India, seperempat abad setelah berdirinya kerajaan Safawi di Iran, sementara kerajaan Utsmani sudah 2 abad sebelumnya.
Tahun 1494 Masehi, dia berhasil menduduki Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah dengan bantuan dari Raja Safawi. Tahun 1504 Masehi, kota Kabul di Afghanistan berhasil diduduki. Di tahun 1526 Masehi, terjadinya pertempuran yang dahsyat antara pasukan Ibrahim Lodi, penguasa India, dengan Babur di Panipat. Babur berhasil memasuki kota Delhi pada tanggal 21 April 1526. Kemajuan di bidang politik dan sosial, puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, yaitu Akbar Khan. Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Kemajuan di bidang pengetahuan dan seni, Akbar telah menjadikan 3 bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Politik Akbar yang sangat terkenal dan berhasil menyatukan rakyatnya adalah sulakul atau toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Sektor ekonomi utama kerajaan Mughal berasal dari hasil pertanian seperti biji-bijian, padi, kapas, nila, rempah-rempah, dan lain-lain. Karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Kemunduran kerajaan Mughal yang pertama terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dilampaui. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau keras dalam melaksanakan syariat Islam tanpa adanya toleransi antar umat beragama Islam dengan Hindu, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya.